Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky dari kelas Manajemen B1 semester 6 kampus Universitas Serang Raya. Nah, di sini saya akan mereview jurnal tentang analisa penggunaan sistem e-commerce terhadap dampak belanja pada masyarakat kota besar. Nah, di sini tentang jurnal teknologi informasi. Volumenya itu volume 15 nomor 1 bulan Maret tahun 2020. Nah, halamannya itu dari 21 sampai dengan 29. Dan penulisnya itu Dani Ong. Baik ya, lanjut. Nah, di sini ada tabel yang berisi tentang tujuan penulisan, subjek penelitian, hasil penelitian, kerangka pemikiran, kesimpulan, dan kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini tujuan penelitian itu dengan berkembangnya teknologi mobile menurut Afzal Sattar, Salameh, Ahmad, dan Abu Bakar tahun 2018 semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan segala transaksi dengan cepat dan mudah. Karena dengan bermodal smartphone yang sudah menjadi kebutuhan secara umum bagi masyarakat perkotaan sangat membantu untuk melakukan akses terhadap segala jenis kebutuhan dan informasi baik secara produk, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di sini subjek penelitiannya itu tentang masyarakat kota besar yang sedang melaksanakan transaksi e-commerce. Yuk kita baca selanjutnya. Nah, di sini ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa pertemuan dari hasil survei lapangan dan juga wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber didapatkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem memberikan banyak manfaat dan peluang bisnis yang besar bagi pengguna. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikirannya itu terus selanjutnya survei literatur dan studi pustaka, terus selanjutnya identifikasi masalah, terus selanjutnya itu melakukan hipotesis, terus melakukan observasi, wawancara, dan kuesioner. Terus selanjutnya lagi itu melakukan analisa. Terus lagi menarik kesimpulan dan memberi saran. Terus selesai. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu dari hasil penelitian yang dilakukan terkait analisa pengguna sistem e-commerce adalah: 1. Proses belanja online telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan ekonomi dari jumlah transaksi yang dilakukan oleh masyarakat kota besar. Terus yang keduanya itu kenyamanan pelanggan atau pengguna juga terjaga dari adanya fasilitas pendukung seperti layanan support dan keamanan transaksi yang diberikan oleh penyedia sistem. Terus yang ketiganya itu fasilitas terkait diskon dan pemberian poin untuk pengguna yang aktif dilakukan transaksi juga menjadi faktor peningkatan jumlah transaksi. Terus yang keempat itu sistem yang terus ditingkatkan juga secara perlahan-lahan meningkatkan efisiensi penggunaan uang elektronik. Nah, di sini adalah nomor 1 tuh proses belanja online telah memberikan dampak positif. Nah, perusahaan tuh sekarang lebih mudahkan lagi untuk belanja. Nah, itu belanja online. Nah, dampak positifnya itu kita bisa meningkatkan ekonomi
dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi perusahaan itu akan melakukan transaksi melewat online. Terus, eee, terus yang keduanya itu kenyamanan pelanggan. Nah, perusahaan juga akan melakukan analisa kenyamanan pelanggan melalui layanan keamanan transaksi yang diberikan oleh penyedia sistem. Terus yang ketiga itu fasilitas diskon atau poin. Nah, selain itu biasanya perusahaan juga memiliki daya saing terhadap diskon atau pemberian poin untuk perusahaan lainnya juga. Nah, biasanya diskon itu akan digunakan kepada transaksi-transaksi kayak, belanja, contohnya itu kayak belanja banyak entar dapat diskon gitu. Terus, semisalnya punya member, pastinya, poin itu akan masuk kepada yang punya member itu. Terus yang keempatnya lagi tuh sistem ya, sistem, eee, perlahan-lahan juga akan meningkat. Maksudnya akan ada perubahan dari perusahaan itu, agar sistem itu dapat meningkat. Jadi tidak, eee, contohnya kayak seperti, jadi itu kayak tidak meningkat itu maksudnya mah. Jadi itu perlahan-lahan perusahaan juga akan meningkatkan efisiensi pengguna uang elektronik. Contohnya begitu. Nah, di sini adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu penyampaian yang alhamdulillah. Kelebihannya itu penyampaian yang dilakukan dengan jelas dan teliti dalam melakukan metode penelitian. Dan kekurangannya itu, menurut yang saya pahami tidak ada kekurangan dalam jurnal tersebut. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.